wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naning Ayudya Sawitri dari kelas 1 Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi resiko manajemen pada PT Campina Ice Cream. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari perusahaan. Yang kedua, visi-misi perusahaan. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Yang keempat, risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang kelima, manajemen risiko perusahaan. Lalu yang keenam, upaya apa untuk menghadapi risiko perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah dari perusahaan. Sebelum menjadi besar seperti sekarang, awalnya PT Campina merupakan industri kecil rumahan yang berbentuk firma yang dinamakan oleh CV Pranoto. Pemiliknya adalah Bapak Darmo Hardi Pranoto, di mana beliau sebelumnya menjual produknya itu di dekat garasi rumahnya. Dan berangsur-angsur setelah itu ternyata banyak konsumen yang menyukai produknya tersebut. Lalu pada tahun 1973 pemasaran produk ice cream Campina mulai menjangkau luar kota Surabaya, dan pada tahun 1976 usaha tersebut semakin berkembang sehingga seluruh bangunan rumah itu dijadikan sebagai pabrik kecil bersamaan dengan penambahan sejumlah mesin untuk memproduksi es krim tersebut. Oleh karena tempat usaha yang sudah dianggap tidak cukup untuk memproduksi dalam skala besar, maka Bapak Hadi Pranoto melakukan ekspansi dengan membuka fasilitas produksi di kawasan Sier, Surabaya, di mana diadakan pemindahan lokasi pabrik ke sana, tepatnya di Jalan Rungkut Industri, Surabaya. Dan pada sekitar tahun 90-an, perusahaan mengalami yang namanya penurunan jumlah produksi yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian di Indonesia. Dan pada saat itu pula kedatangan para kompetitor. Tentunya hal ini menyebabkan Bapak Pranoto mengubah CV Pranoto menjadi PT dengan nama PT Pranoto Pancajaya. Namun ternyata hal ini tidak cukup untuk menyaingi kompetitor lainnya, sehingga Bapak Pranoto melakukan kerjasama dengan Bapak Sabana Prawira, dan kerjasama dengan Bapak Sabana tersebut mengakibatkan perubahan nama dari perusahaan yang awalnya merupakan PT Pranoto Pancajaya berubah menjadi PT Campina Ice Cream, dan itu terjadi pada tahun 1994. Dan pada saat itu terjadi perombakan yang cukup besar, di mana perusahaan itu membeli peralatan mesin yang cukup canggih dan dalam jumlah yang skala besar, dan melakukan perombakan pada pabriknya. Tujuannya adalah untuk memproduksi ice cream dengan skala yang cukup besar. Dan setelah sekian lama perusahaan Campina menjadi perusahaan tertutup, pada akhirnya tahun 2017 perusahaan tersebut memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, itu adalah sejarah dari berdirinya perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas struktur organisasi dari perusahaan Campina. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Campina Ice Cream. Yang pertama adalah RUPS. Kedua, ada Dewan Komisaris. Yang ketiga ada direksi. Dan di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Di bawah Komite Audit tentunya ada audit internal. Secara struktural bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit. Tanggung jawab audit internal salah satunya adalah menyusun
dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu di bawah direksi ada sekretaris perusahaan, dan paling bawah sendiri itu ada direktur keuangan, direktur produksi, direktur penjualan, dan direktur umum yang menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari perusahaan. Untuk visi dari PT Campina adalah memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham, serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Lalu untuk misi dari PT Campina adalah menjadikan perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat tentunya dengan lingkungan. Di sini saya selanjutnya akan membahas tentang risiko yang dihadapi oleh PT Campina. Tentunya dalam menjalankan kegiatannya, perseroan tentunya menghadapi yang namanya risiko usaha. Di sini ada beberapa risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama adalah risiko usaha. Risiko yang melekat pada risiko usaha yaitu adalah mutu produk dan pesaing usaha. Kemudian untuk resiko keuangan, resiko yang melekat pada resiko keuangan adalah resiko terkait nilai tukar mata uang asing dan resiko kredit. Lalu selanjutnya ada resiko interupsi bisnis, di mana ini berkaitan dengan resiko yang bersifat bencana alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manajemen resiko dari perusahaan Campina, di mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perseroan sangat menyadari atas adanya berbagai jenis resiko yang dihadapi. Meskipun demikian, manajemen memiliki strategi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara integrasi, optimal, dan berkesinambungan. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sistematis, seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian risiko. Sebagai bagian dari komitmen untuk mengelola risiko, perseroan membentuk unit yang namanya unit internal audit yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Unit audit internal memainkan peran penting dalam memastikan risiko operasional dan eksekusi bisnis perseroan telah ditangani dan dikelola dengan tepat. Unit audit internal bersama dengan Dewan Komisaris melakukan kajian risiko secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan risiko-risiko apa saja yang berdampak tentunya bagi usaha dari PT Campina itu sendiri. Dan PT Campina menerapkan ISO 9001 dan ISO 14001 sebagai standar mutu, kualitas, dan pengelolaan lingkungan. Dan perusahaan itu juga menyelenggarakan program pelatihan K3 secara rutin, termasuk penerapan dan penilaian risiko K3. Hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan serta tamu yang berkunjung. Selain itu, seluruh karyawan yang bertugas mengoperasikan alat dan mesin diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi dari badan-badan yang berwenang sebelum mengoperasikan alat dan mesin dalam proses produksi.
alat kelengkapan keselamatan termasuk peralatan perlindungan pribadi itu disediakan bagi para karyawan saat melaksanakan pekerjaan yang beresiko dan berbahaya. Selanjutnya saya akan membahas upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko. Di mana yang pertama itu adalah resiko yang berkaitan dengan mutu produk. Perseroan melakukan pengujian produk mulai dari saat penerimaan bahan baku, pengelolaan di pabrik, sampai penyimpanan hasil jadi di gudang. Karena bahan utama dalam produksi es krim adalah susu, maka perusahaan harus menjamin mutu dan kesegarannya sehingga tidak akan mempengaruhi rasa dari es krim tersebut. Dan untuk itu perseroan senantiasa meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemasok serta mencari alternatif pemasok sehingga tidak hanya tergantung pada satu pemasok saja. Lalu melakukan yang namanya tes uji rasa. Tujuannya itu adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Maka tes ini dilakukan. Lalu setelah itu perusahaan juga melakukan yang namanya pencantuman tanggal kadaluarsa produk, mencantumkan batch kode agar dapat mengidentifikasi secara cepat dan tepat produk-produk yang dipasarkan. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan mesin-mesin pengelolaan secara berkala. Setiap periode waktu yang telah ditentukan harus dilakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap mesin yang mendukung proses produksi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir yang namanya kerusakan mesin sehingga hal itu tentunya akan berakibat bagi terganggunya proses produksi dan juga akan berpengaruh pada kapasitas produksi sehingga akan terjadi yang namanya kapasitas produksi yang tidak maksimal dan akibat tidak dilakukannya pengecekan mesin-mesin tersebut juga bisa dapat menyebabkan terjadinya kecacatan pada barang. Pengawasan yang keempat adalah pengawasan terhadap kualitas armada distribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dari produk jadi yang didistribusikan ke supermarket, minimarket, dan toko kelontong. Tujuannya adalah agar tetap aman sampai diterima oleh konsumen tetap. Maka suhu pendingin armada menjadi hal yang sangat penting sehingga perlu dipantau selama proses distribusi produk sehingga dapat sampai ke tempat-tempat distribusi akhir. Selanjutnya saya akan membahas terkait upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terkait dengan persaingan usaha. Pertama dilihat dari sisi inovasi produk, di mana inovasi yang harus dilakukan adalah menciptakan jenis es krim dengan karakter unik dari tokoh Disney dan Nickelodeon yang ditujukan untuk pasar anak-anak. Oleh karena perusahaan bekerja sama dengan lisensi terkemuka yaitu Disney dan Nickelodeon, tentunya hal ini menguntungkan bagi perusahaan untuk berinovasi menciptakan jenis es krim dengan karakter bentuk yang unik seperti Spider-Man ataupun SpongeBob, dan ini tentunya pasti disukai oleh anak-anak. Hal ini merupakan langkah inovasi dengan menciptakan produk yang berbeda dari pesaingnya dan tentunya pertama kali ada es krim dengan bentuk-bentuk karakter yang lucu yang disukai anak-anak. Yang kedua adalah memproduksi es krim dengan harga yang terjangkau dan tetapi tidak melupakan kualitas yang telah terjaga. Dan untuk mencapai masyarakat menengah ke bawah, tentunya strategi ini sangat cocok dilakukan dengan menyesuaikan dengan kantong pembeli, tetapi tidak melupakan kualitasnya. Apalagi Campina terkenal dengan produk es krim yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan harus memproduksi es krim dengan mengutamakan cita rasa tradisional yang kental dengan Indonesia. Tentunya masyarakat itu pastinya akan tertarik untuk membeli dan bahkan ketagihan.
untuk membeli dan membeli karena cita rasanya yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Apalagi sekarang ini rasa es krim tuh hanya monoton saja, yaitu hanya rasa buah-buahan, coklat, vanila, stroberi. Maka dengan diciptakannya es krim dengan rasa tradisional ini tentunya akan sangat menarik minat dari konsumen, apalagi rasa yang diciptakan ini sangat menyesuaikan dengan lidah dari orang Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko di bidang pemasaran. Yang pertama itu adalah memanfaatkan jaringan distribusi yang besar yang terdiri dari supermarket, minimarket, toko kelontong. Oleh karena Campina memiliki jaringan distribusi terbesar di Indonesia, maka ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk es krim Campina dan kemudahan konsumen untuk menikmati tanpa harus ke supermarket, tetapi dapat dibeli di minimarket dan toko kelontong, sehingga eksistensi dari es krim Campina ini sangat terjaga. Lalu upaya yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas pelayanan delivery order, take home, dan tentunya memberikan promo yang menarik. Untuk memudahkan konsumen yang ingin menikmati es krim tanpa perlu repot-repot membelinya di supermarket ataupun minimarket, maka delivery order adalah solusinya. Layanan ini tentunya memberikan kenyamanan bagi konsumen dan akan lebih baik lagi disertai dengan promo menarik seperti promo beli 2 gratis 1 untuk produk tertentu, lalu pembayaran dengan minimal yang telah ditentukan, tentunya akan mendapat hadiah menarik dan ataupun adanya diskon sehingga semakin menarik minat konsumen untuk membeli produk es krim tersebut. Lalu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko di bidang promosi. Yang pertama adalah memperkenalkan produk Campina kepada masyarakat melalui media elektronik dan sosial media. Tentunya dengan menyajikan iklan yang menarik dan unik yang bersifat persuasif yang dipasang di televisi dan sosial media seperti Instagram. Lalu yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan influencer yang memiliki pengikut jutaan untuk meningkatkan minat konsumen. Dengan menggait influencer terkenal untuk memperkenalkan produk ke konsumen dan menjelaskan kualitas produk yang diperkenalkan, tampaknya cukup efektif, di mana perkataan yang diucapkan oleh influencer terkenal seperti sudah menjadi magnet sehingga banyak orang yang akan ikut mengkonsumsinya dan otomatis penjualan dari produk tersebut akan meningkat. Tiga adalah bukan market event. Tujuannya adalah untuk mendekatkan mereknya dengan khalayak pasar. Pada event tersebut konsumen dapat melihat langsung produknya, mencobanya untuk pertama kali, sehingga event ini merupakan tindakan untuk mendekatkan dan memunculkan minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terkait resiko keuangan. Yang pertama adalah resiko nilai tukar mata uang asing. Untuk mengurangi risiko tersebut, perseroan senantiasa memantau fluktuasi mata uang asing menggunakan mata uang rupiah. Dan yang kedua adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terkait risiko kredit. Yang pertama adalah menentukan batasan kredit untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi resiko yang akan ditimbulkan, perseroan melakukan hubungan bisnis hanya dengan pihak-pihak yang diakui dan terpercaya. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang itu juga dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi resiko penurunan nilai piutang. Ini adalah upaya untuk mengurangi resiko terkait interupsi bisnis.
di mana sekarang adanya perubahan aktivitas masyarakat di masa pandemi dan PPKM yang diterapkan, tentunya perusahaan harus memposisikan dirinya dengan menerapkan strategi pendistribusian yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Caranya adalah mengoptimalkan dan memperkuat penjualan online melalui delivery order dan home delivery service. Tentunya ini juga dengan mematuhi protokol kesehatan serta penjualan juga serta dapat melalui penjualan melalui marketplace seperti Shopee. Dan yang kedua adalah menciptakan produk inovatif yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi ini. Produk yang diciptakan tersebut haruslah mengandung yang namanya imun booster yang kaya akan vitamin C, dan es krim varian ini tentunya juga cocok di masa pandemi dan untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian. Semua yang sudah saya paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya manajemen risiko dalam menjalankan bisnis penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang dapat menghambat pencapaian perusahaan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian. Pasalnya, suatu organisasi akan menghadapi masa ketidakpastian dalam mencapai visi dan misinya, sehingga perusahaan harus melakukan yang namanya penilaian risiko yang dapat mengancam perusahaan, karena yang namanya risiko akan dialami oleh perusahaan dan akan mengalami perubahan seiring dengan lingkungan internal maupun eksternal yang tentunya selalu berubah, dan selanjutnya hal itu akan diidentifikasi, dianalisis dan serta dievaluasi. Tentunya ini tidak lepas dari peran semua pihak, yaitu komisaris, direksi, komite audit, bahkan direktur serta semua karyawan. Saya sudah menjelaskan terkait sejarah perusahaan sampai dengan kesimpulan yang sudah saya paparkan mengenai implementasi resiko manajemen tentunya pada PT Kamina. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya juga mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.